Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa GTV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan program kita Gema Cinta Ramadan, program kerjasama antara Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan JITV. Untuk kesempatan kali ini, tema kita adalah sempurnakan ibadah Ramadan dengan memahami manajemen pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Ibu Dr. Anda Hajah Puji Astuti MSI. Beliau adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana, Mungkin sebelum kita ke materi, Ibu bisa disapa terlebih dahulu pemirsa GITV. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa GTV yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat, lancar insya Allah. Sehingga nantinya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan maghfirah ini, insya Allah kita dapat menjalani ibadah dengan baik, lancar dan sehat, penuh kemenangan. Dan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, termasuk jangan lupa menunaikan, memperbanyak zakat, infak, sedekah, sehingga dengan hal itu hidup kita akan menjadi lebih barokah. Amin. Baik, langsung saja Ibu terkait pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagaimana penerapan manajemen pengelolaan ZIS ini di Indonesia sendiri, Ibu? Jadi di Indonesia ini kan ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, betul, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Betul, ya. Di sana ada beberapa lembaga yang memang resmi dan diperbolehkan untuk mengelola zakat. Betul. Yang pertama adalah Basnas, kemudian ada Lembaga Amil Zakat, dan juga ada yang namanya UBZ. UBZ itu adalah bentukan dari Basnas. Betul. Nah, Basnas ini sendiri adalah lembaga yang dibentuk pemerintah, satu-satunya lembaga pemerintah yang dibentuk untuk pengelolaan zakat. Tetapi lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, sedekah dan DSKL yang ada di Indonesia dan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Nah, sehingga kami memang untuk tugas pembantuan ini Basnas bisa membentuk UBZ yang bisa membantu tugas-tugas Basnas. Sedangkan untuk tugas pengelolaan zakat yang lain yang ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat umum, ini dengan namanya Lembaga Amil Zakat, ya, tetapi untuk membentuk lembaga ini memang dibutuhkan beberapa syarat yang tidak mudah. Jadi ada beberapa syarat dan kriteria untuk lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Dan saya berpesan kepada para pemirsa, ini monggo kita harus berhati-hati dalam menunaikan ZIS ini kepada lembaga-lembaga amil zakat yang ada ini.
Jadi harus betul-betul cermat apakah lembaga itu berizin atau tidak. Karena banyak juga lembaga-lembaga yang tidak berizin. Sehingga hati-hati karena kalau yang tidak berizin ini dikhawatirkan ya dari tingkat syar'inya, dari tingkat mungkin regulasinya dan sebagainya dia di luar yang seharusnya ada. Jadi kami berpesan silahkan tunaikan zakat di lembaga-lembaga resmi yang memang mempunyai izin dari pemerintah. Itu, Mbak. Berarti Basnas sendiri itu adalah sebagai koordinator deh Bu untuk tadi disebutkan ada Basnas karena pengelolaan zakat kan bisa di Basnas, bisa di LAS dan ada OPZ seperti itu. Betul. Jadi Basnas itu disebut koordinator kan memang dari lembaga amil zakat yang ada termasuk Basnas, ada las-las yang banyak itu, kemudian UBZ dalam hal ini UBZ adalah bentukan Basnas. Itu menurut aturan yang berlaku Basnas karena dibentuk oleh pemerintah merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai tugas untuk sebagai koordinator pelaporan zakat, kemudian tidak hanya sebagai koordinator saja, tetapi dia juga sebagai operator pengelolaan zakat dan juga sebagai regulator kebijakan yang berkaitan dengan zakat. Oh, begitu. Berarti ada 3 fungsi Basnas tadi, Bu. Ada 3 fungsi Basnas. Koordinator, regulator dan operator juga. Betul. Seperti itu. Kalau di DIY sendiri sejauh mana nih Bu untuk pengelolaan dan manajemennya? Di DIY ini kita kan punya 4 kabupaten dan 1 kota. Betul. Kemudian 1 provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, semua daerah termasuk yang ini semuanya sudah ada namanya Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten dan Kota. Juga yang ada di provinsi DIY. Sehingga di DIY ini sebetulnya tidak menjadi masalah gitu ya untuk pengelolaan zakat yang ada melalui Basnas tadi. Jadi mungkin itu penjelasannya, baik Mbak Yanti. Lalu untuk Basnas DIY sendiri itu tadi kan disebutkan ada fungsi operator juga Bu. Tentunya dalam pengelolaan itu ada berbagai macam program yang ada di Basnas. Mungkin bisa sambil dijelaskan ke pemirsa JTV tentang program-program yang ada di Basnas DIY itu sendiri. Baik, jadi ada 5 program yang Basnas lakukan. Itu yang pertama adalah DIY Cerdas, kemudian ada DIY Sehat, ada DIY Sejahtera, ada DIY Takwa, dan DIY Peduli. Dan di samping itu kita juga pengelolaan zakat ini menganut ada yang namanya 3 aman. Oh, 3 aman. Apa saja itu, Bu? 1 adalah aman syar'i. Aman syar'i itu. Aman syar'i itu artinya kita melakukan pengelolaan zakat itu secara profesional dan menurut tataran atau aturan agama. Jadi tidak boleh lepas dari itu. Sebagai contoh misalnya zakat. Kalau infak sedekah itu masih agak luas ya, jadi bisa. Tapi kalau untuk zakat misalnya saja harus 8 asnaf. Ya harus 8 asnaf itu yang kita pegang untuk dilakukan. Nah, sehingga dalam melaksanakan 5 strategi tadi, yang misalnya saja DIY Cerdas, itu kita akan bergerak untuk membantu berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini kita utamakan adalah yang 8 asnaf ini dulu, gitu ya. Misalnya saja untuk membantu anak-anak kita yang tidak mampu, tetapi dia mempunyai kemampuan akademik, tetapi dia tidak mampu, dia akan kita bantu untuk misalnya beasiswa. Kemudian beberapa lagi ada tunggakan-tunggakan sekolah yang dia akhirnya harus membayar, kita bantu untuk itu. Itu untuk DIY Cerdas. Jadi memang fokusnya ke pendidikan. Kemudian kalau untuk DIY Sehat, kita akan membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam bidang kesehatan. Ya, kadang-kadang memang sudah punya BPJS ini. Kadang-kadang sudah punya BPJS, tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Sehingga dengan itu kami dari Basnas membantu untuk yang di luar BPJS. Atau
misalnya saja dia tidak punya, apalagi kalau dia tidak punya jaminan. Jadi itu yang kaitannya dengan DIY sehat. Itu salah satunya saja. Ada beberapa hal sebetulnya, tapi nanti waktunya juga terlalu panjang ya. Kemudian yang DIY sejahtera ini, program ini lebih kepada bagaimana yang namanya mustahik atau orang-orang yang tadinya tidak mampu atau menerima zakat infak sedekah, ini kita dorong untuk menjadi yang namanya muzaki. Jadi orang-orang yang memang sudah mampu dan mempunyai kewajiban untuk membayar zakat infak sedekah. Nah, program kegiatan ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga diharapkan mereka nanti bisa secara mandiri untuk memenuhi kehidupannya sendiri, apalagi nanti kalau dia bisa lebih, dia akan bisa berbagi kepada yang lain. Kalau kemarin dia menjadi mustahik, itu dia akan mendapatkan bantuan dari para muzaki yang ada. Ini gantian, karena dia sudah mampu, sudah cukup, dia harusnya dia membantu yang lain juga, sehingga diharapkan yang seperti ini, seperti kita ketahui bahwa Basnas ini bertujuan untuk mensejahterakan umat, menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang ada. Itu yang berkaitan dengan DIY sejahtera. Kemudian ada juga yang namanya DIY takwa. DIY takwa. Ya, DIY takwa ini kita berusaha membantu para dai, para rois, para santri yang tidak mampu untuk belajar agama. Jadi memang kita harus tidak hanya materi tetapi iman ini. Contohnya saja misalnya kaum mu'alaf gitu ya. Teman-teman mu'alaf ini juga harus kita beri perhatian lebih. Artinya supaya akidah dia tidak kembali lagi. Jadi seperti contohnya juga misalnya saja yang kita lakukan, ini kami melakukan yang namanya madrasah di lapas. Madrasah di lapas. Ya. Bagaimana itu Bu programnya? Ini cukup menarik sebetulnya. Kami sudah melakukan ini di Lapas Wirogunan. Lapas Wirogunan. Ya, Lapas 2A. Jadi di sana kami ada madrasah lapas, ini bekerja sama dengan Kemenak. Jadi tenaganya ini oleh teman-teman kelompok kerja Pok Jalur sama kerja penyuluh, itu ya, di daerah setempat. Kemudian kami Basnas mensupport untuk beberapa kebutuhannya, gitu ya. Sehingga diharapkan nanti warga-warga binaan yang ada di lapas ini, dia tidak hanya selesai menjalani hukuman sudah, tetapi tingkat keimanan mereka itu menjadi lebih baik. Sehingga dia akan menjadi lebih siap pada waktu dia kembali ke masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa. Ternyata kemarin kami baru bersama dengan Lapas Wirogunan dan Kemenkumham baru saja istilahnya wisuda santri ya. Wisuda santri. Wisuda sebanyak 50 santri. Jadi itu ada macam-macam kelasnya, ada yang baru wisudanya Iqra gitu ya. Ada yang baca Al-Qur'an. Tetapi yang luar biasa itu ada beberapa hafidz yang ada di warga binaan. Ada yang hafidz 1, ada yang 2, ada yang 3, ada 4, bahkan ada yang 5. Mereka sudah hafal 5 juz. Coba bayangkan. Kita malu loh Bapak Ibu semua pemirsa, tertantang dengan kondisi yang semacam ini. Sehingga ini salah satu bentuk dari DIY takwa. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan DIY peduli. DIY peduli ini contohnya jika terjadi hal-hal yang di luar kemauan kita semua. Misalnya tadi musibah. Contohnya saja, misalnya saja musibah kemarin di Lumajang, di Gunung Semeru pada waktu itu. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman Basnas yang ada di se-DIY ini peduli, kemudian kita menggalang donasi, kita sampaikan kepada mereka. Kemudian juga kemarin kaitannya dengan COVID.
COVID itu kalau bisa dikaitkan dengan DIY Sehat juga bisa, kepada DIY Peduli juga bisa. Nah, di sana kami itu stressing kepada vaksinasi di pondok-pondok pesantren. Vaksin di pondok pesantren. Iya, kami membantu pemerintah untuk bagaimana pondok-pondok pesantren ini semuanya baik santrinya, para pengasuhnya maupun lingkungan di sana itu dapat melakukan vaksin itu. Alhamdulillah ini berjalan lancar dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan insya Allah kemarin alhamdulillah tidak ada penolakan. Jadi mereka sudah tahu persis bahwa ini memang penting, tidak hanya kepada diri kita sendiri, kita memang harus memberikan pemahaman begitu, tetapi ini juga penting bagi orang lain. Corona ini kan tidak hanya kita sendiri, tapi orang lain. Kalau kita kena, yang orang bilang nggak apa-apa, tapi kan orang lain juga nanti akan juga terkena. Nah, sehingga itu alhamdulillah mereka bisa melakukan itu dan berjalan lancar. Jadi memang kemarin kami bantu yang berkaitan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan ada santrinya sekitar 40.000 orang. Kalau tidak ditangani, ini kami memang menangannya tidak hanya dari Basnas DIY, tetapi Basnas Pusat, Basnas RI, kemudian Basnas DIY, Basnas teman-teman, Basnas Kabupaten Kota. Semuanya bekerja sama untuk menangani pondok-pondok pesantren ini. Di samping mungkin ada lembaga lain lah yang masuk, tetapi memang sebagian besar kami coba untuk membantu di situ. Ya, mungkin berarti tadi bisa ditarik kesimpulan tadi. Untuk program Basnas DIY itu ada 5 ya Bu? Ya, ada 5. Betul. DIY Cerdas, DIY Takwa, DIY Sejahtera, DIY Peduli, Takwa, ya Bu? Peduli, ya, sama DIY Takwa, ya, ada 5. Ada 5. Mungkin bisa diberikan kesimpulan Ibu terkait pengelolaan ZIS yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini juga memotivasi pemirsa sekalian untuk menunaikan ZIS-nya di Basnas DIY. Baiklah. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa JITV yang berbahagia, jadi perlu kita ingat. Ini juga saya juga mengingatkan diri saya sendiri gitu ya, bahwa di antara harta-harta yang kita miliki ini ada harta yang bukan hak kita. Jadi mohon ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa ibadah kita tidak hanya ibadah sholat dan sebagainya, tetapi ada namanya ibadah zakat yang harus kita tunaikan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Karena sesungguhnya harta yang kita zakat dan sedekahkan itu dan kita infakkan adalah nantinya ini adalah sebenar-benarnya harta yang akan kita miliki, baik dunia maupun akhirat. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta yang sebegitu banyak itu ya, tapi tidak diberikan zakat, infak, sedekah, nah itu hanya akan dinikmati mungkin di dunia, itu pun mungkin tidak barokah gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan zakat, infak, sedekah, artinya kita mempunyai niat bahwa hidup kita akan barokah baik dunia maupun akhirat terutama nantinya. Sehingga saya berharap Bapak Ibu semua, mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ajaran agama kita dan kesadaran kita bersama, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih barokah, dan baik dunia maupun akhirat. Saya kira sebagai semacam itu, dan jangan lupa Bapak Ibu bisa berzakat, infak, dan sedekah ke Basnas daerah istimewa Jakarta. Basnas adalah lembaga utama yang mensejahterakan masyarakat. Mari kita bersama-sama mensejahterakan umat sesama kita. Saya kira begitu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Semoga saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Semoga memberikan edukasi dan pencerahan kepada pemirsa JITV dimanapun berada. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.